Assalamualaikum Ustadz Samsi Ali. Waalaikumsalam, Cukacul. Ustadz Samsi Ya Ali, bangsa. maaf sebelum kita bincang tentang dalam negeri, saya pengen tahu juga kenapa komunitas Muslim di Amerika itu juga menekan Biden tentang perannya di Israel baru-baru ini di tengah hiruk pikuk perpanjangan pertempuran yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di Amerika dan hal lain adalah visa Israel yang akan ditolak di Amerika, sebuah fenomena yang jarang terjadi. Bagaimana Ustadz Samsi melihat pergolakan Hamas dengan Israel dalam hal ini Netanyahu yang dari mata New York? Silakan Ustadz Samsi. Ya, jadi saya kira banyak hal yang kita pelajari dari kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam hampir 50 hari atau lebih 50 hari ya, 60, di bulan. Gaza saat ini ya hampir 2 bulan. Tanggal 7 Mas. Banyak sekali yang kita ambil sebagai pelajaran. Salah satunya adalah memang masyarakat Muslim di Amerika Serikat itu menjadi uji coba juga apakah memang suara kita dipertimbangkan. Apakah suara kita di sini memiliki bobot atau nilai untuk bisa menjadi political pressure atau tekanan politik bagi pemerintah Amerika. Dan nampaknya cukup berhasil karena memang momentum juga. Maklum kekuatan Biden melawan lawan politiknya ini tidak terlalu kuat. Karena Kongres dikuasai oleh Republikan, kemudian kemenangan Biden juga sebenarnya tidak terlalu besar. Dan banyak beberapa negara bahagian yang justru sangat imbang. Sehingga Biden juga sangat yakin, saya kira, dan pendukungnya di Partai Demokrat, bahwa kalau ada segmen dari pendukungnya pada pilpres yang lalu kemudian menarik diri, tidak mendukung, bahkan jangankan mendukung lawan politiknya, tidak memilih Biden saja, Biden bisa kalah. Karena suara ini menentukan. Dan oleh karenanya umat Islam saya kira sudah benar ya berada pada posisi memakai kekuatan politik kita untuk menekan Presiden Biden. Karena memang Presiden Biden ini sangat-sangat tidak fair, tidak adil di dalam dukungan kepada Pak Israel dan Palestina, di mana dukungannya hanya kepada Israel sementara pada Palestina tidak sama sekali memberikan bantuan yang signifikan. Dan karenanya komunitas Muslim di Amerika betul-betul mempergunakan kesempatan ini bahwa ini momentum politik dan bisa kita melakukan political pressure atau tekanan politik dengan mengancam bahwa suara kita tidak diberikan kepada Biden, bahkan mungkin minimal akan netral, artinya tidak memilih. Dan kalaupun tidak memilih, kemungkinan besar Biden akan kalah. Tapi memang ini saya kira akan menjadi perbincangan terus di kalangan komunitas Muslim sampai pilpres yang akan datang. Karena bagaimanapun juga memang kita punya kepentingan untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina. Tapi pada saat yang sama tentu juga kita punya kepentingan domestik, kepentingan domestik dalam negeri yang harus menjadi pertimbangan. Jadi kalau ada dua orang jahat yang bertarung, ya dari dua orang jahat ini kita akan pertimbangkan mana yang kira-kira sedikit jahatnya gitu. Kalau ada dua setan yang bertarung, kira-kira setan yang mana paling kecil gitu. Nah itu nanti kita akan pertimbangkan karena bagaimanapun juga politik itu kan punya banyak sisi ya. Ada sisi dalam negeri, sisi luar negeri. Maka tapi pada saat ini ya kita masih memakai kekuatan politik Muslim kita sebagai tekanan untuk Biden bisa berubah. Dan saya kira dalam beberapa hal dia sudah mulai berubah. Walaupun tidak signifikan ya. Termasuk misalnya menekan tentang anggaran yang sampai saat ini juga belum dicairkan ya. Kemudian juga sudah mulai bahasanya itu sudah mulai menekan ya. Apalagi Benyamin Netanyahu ini kan menghancurkan Gaza ini kan bukan sekedar melemahkan Hamas, tapi tujuan utamanya adalah mengambil alih Gaza. Jadi mengambil alih Gaza dan kemudian
dalam waktu yang tidak lama, dan dia sudah sering mengatakan demikian bahwa dia akan mengambil alih keamanan. Minimal istilahnya dia akan mengambil alih keamanan di Gaza. Dalam artian mungkin dia mengatakan silahkan Abbas nanti yang mimpin Gaza, tapi kita yang menangani keamanan. Nah itu kan sama saja sebenarnya. Nah oleh karenanya saya kira Biden itu sudah mulai menyampaikan kata-kata yang cukup keras bahwa tidak ada istilah mengambil alih. Setelah selesai perang ini, maka orang Palestina harus kembali ke Gaza, harus kembali ke kampungnya. Saya kira itu. Jadi saya kira memang kita mempergunakan kekuatan politik yang kita miliki untuk melakukan tekanan-tekanan. Bulan apa pemilihan di Amerika, bulan apa di 2024 ini, Ustaz Samsi? Di bulan September nanti tahun depan. Oh, tahun depan. Jadi tahun depan bulan September. Jadi masih setahun nanti. Sekarang di dalam negeri, Ustaz Samsi, ini ada kalimat dari Frans Magnus Suseno. Pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Sementara kita diingatkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kali ini para tokoh, lebih khusus lagi ustadz, imam atau apa yang ustadz tulis dalam sebuah tulisan panjang baru-baru saja tuh mengingatkan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin sebuah pencerahan apa yang dimaksud dari tulisan panjang itu dan bagaimana kita menyikapi dinamika mereka menyebutnya di dalam negeri ini, ulama dan pilihan politiknya kah, atau ada ulama yang harus netral kah, atau bagaimana? Silakan Ustaz Samsi Ali. Ya, saya kira pertama dalam kehidupan itu memang harus ada pilihan. Ya, karena hidup itu kan artinya ada beberapa alternatif di hadapan kita. Dan sesungguhnya kita tidak bisa mengatakan bahwa kita netral ketika kita menghadapi sebuah pilihan-pilihan. Dan para capres ini kan pilihan. Dan ketika ada pilihan berarti ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau tidak ada yang terbaik seperti kata profesor tadi, kalau tidak ada yang terbaik, maka kita pilih yang paling the least evil, yang paling sedikit buruknya. Tapi selama masih ada pertimbangan-pertimbangan idealisme, maka yang paling ideal kita usahakan. Dan oleh karenanya, saya menulis tadi itu sebenarnya jawaban kepada beberapa pertanyaan yang masuk. Karena memang saya cukup aktif di media sosial dan banyak menulis dan terbuka memberikan dukungan kepada pasangan tertentu. Sehingga banyak yang bertanya bahwa apakah memang Ustadz itu harus berpolitik. Jadi yang pertama, secara umum memang politik tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Sehingga ketika orang mengatakan bahwa politik dipisahkan dari hidup, maka itu berarti memisahkan salah satu segmen dari kehidupan manusia, dan itu tidak mungkin. Karena kehidupan manusia itu adalah memerlukan politik. Dan segala aspek kehidupan sesungguhnya ada aspek politiknya. Makanya ada aspek politik ekonomi, politik hubungan internasional, politik ini, politik itu, sampai kepada politik dakwah pun ada. Bahwa dalam berdakwah itu ada nilai politisnya. Ya, ada nilai politisnya. Kalau kita tidak paham politik dalam berdakwah, kita akan hancur di jalan gitu. Maka politik itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Maka memisahkan politik dari kehidupan umat itu sama dengan memisahkan salah satu segmen dari kehidupan penting dari manusia itu. Nah, bagaimana kemudian dengan apa yang disebut dengan politik praktis? Justru politik praktis menjadi sangat penting, karena politik praktis ini jalan bagi kita untuk menentukan pilihan yang terbaik dari yang kurang baik. Nah, ada lima alasan yang saya sebutkan di situ itu. Saya tidak ingat betul, tapi yang pertama adalah bahwa para ustadz itu memilih atau menentukan pilihan karena memang dia bagian dari warga negara yang punya hak untuk memilih. Ya, punya hak konstitusi untuk memilih. Nah, sehingga wajar saja kalau dia menentukan pilihan. Yang kedua, bahwa seorang ustadz juga tentu punya basic nature, ya, tabiat dasar untuk berpikir, kemudian untuk memilih, bebas memilih, maka pasti dia akan berpikir di antara 3 calon misalnya ini mana yang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria gitu ya. Walaupun pada selanjutnya, saya tidak ingin menyebutkan semuanya, pada selanjutnya adalah bahwa ketika seorang ustadz memilih, ustadz itu kan memiliki basis keilmuan. Ya, basis keilmuan, dan yang terpenting adalah basis nilai. Jadi kita itu memilih bukan berdasarkan sebuah kepentingan yang disebut pragmatisme itu, bahwa kita bersikap pragmatis, bukan karena misalnya saya dicalonkan menjadi caleg misalnya, lalu kemudian saya mati-matian membela, bukan. Ya, kalaupun misalnya partai mencalekkan saya dari
dan memilih kepentingan calon, tapi saya melihat calon itu enggak sebagai seorang ustadz, berarti bertentangan dengan nurani saya. Maka saya akan memilih calon atau paslon itu berdasarkan hati nurani, berdasarkan ilmu yang jelas, dan kemudian nilai kebenaran dan keadilan. Jadi jangan kita kemudian bersifat pragmatis, karena ustadz itu kan adalah uswah, adalah contoh tauladan. Nah, kalau ustadz-ustadz saja sudah pragmatis, memilih berdasarkan siapa yang paling besar donasinya misalnya ke pesantrennya, maka ya sudah, rakyat kita pasti akan lebih pragmatis lagi. Maka tanggung jawab seorang ustadz itu besar, karena dia adalah dilihat sebagai tauladan, sebagai panutan oleh masyarakat. Dan oleh karenanya penting bagi ustadz untuk menentukan pilihan, dan di dalam menentukan pilihan itu kiranya tetap konsisten pada keilmuan dan juga nilai yang dipegang, nilai kebenaran dan keadilan. Ya. Penting itu. Ustadz Samsi, tulisan lain Ustadz Samsi ini melihat forum FPCI tentang capres-capres yang akan berlaga itu berkunjung kemana. Catatan yang luar biasa, ada kalimat kembali ke forum internasional, meramaikan di antara salah satu capres. Tentu ini New York, forum ini akan terjadi di sana, dan juga terakhir adalah ke Palestina. Sorotan apa dari seorang Imam Samsi Ali dalam hal ini kepada capres yang mengatakan kembali? Apakah kita hilang dari forum itu atau bagaimana? Iya, saya kira jawaban yang disampaikan oleh Capres Anies Baswedan dalam forum Foreign Policy Community of Indonesia itu adalah jawaban yang sangat-sangat tepat, dan saya kira menggambarkan wawasan dan pemahaman dunia global ya. Salah satunya tentang kunjungan-kunjungan itu. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan dalam forum itu sangat padat sekali. Saya sebenarnya berencana mau menuliskan dalam beberapa tulisan ke depan kalau ada waktu. Ya, tapi karena saya lihat semua poin-poin yang disampaikan itu sangat padat sekali, dan sangat bagi saya itu sangat mengena, karena kami kan hidup luar negeri. Sehingga bagaimanapun juga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal luar negeri ini sangat penting bagi kami, karena kami merasakan di lapangan. Misalnya ketika kebijakan pemerintah tidak signifikan, ketika peranan pemerintah Indonesia tidak dilihat, itu juga berimbas kepada kami, karena kami dianggap ya tidak punya kemampuan apa-apa. Ya seolah-olah bangsa Indonesia itu nggak punya kapabilitas, nggak punya kemampuan gitu. Maka saya kira sangat penting sekali ketika Anies Baswedan kalau terpilih memberikan perhatian kepada luar negeri. Salah satu diantaranya adalah ini Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun atau selama 10 tahun berkuasa itu tidak pernah sama sekali ke forum PBB. Padahal kita kenal bahwa forum PBB itu adalah pusat diplomasi dunia. Di sanalah dunia itu dibicarakan setiap saat. Di sanalah dunia itu dibicarakan pembangunan, kemiskinan, peperangan, perdamaian. Itu di forum PBB. Apalagi ketika terjadi pertemuan tingkat tinggi pada bulan September itu, namanya sidang Majelis Umum. Itu kan semua kepala negara dan kepala pemerintahan datang gitu kalau memungkinkan itu. Nah, itu kesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral. So kalau mau misalnya ke banyak negara kan perlu duit. Ini sekali perjalanan bisa ketemu 10 negara gitu. 10 presiden misalnya kan. Tapi selama ini Presiden Jokowi nggak pernah melakukan itu. Waktu Pak JK wakilnya, itu Pak JK setiap tahun hadir. Tapi setelah Pak JK tidak lagi wakil, tidak pernah ada sama sekali dari baik wakil maupun presiden yang datang. Selalu hanya Menlu yang mewakili gitu. Maka ketika Anies Baswedan menyebutkan bahwa itu adalah kunjungan yang paling utama dan pertama, maka saya juga setuju sekali. Karena ini sangat penting sekali. Ketika hadir di PBB, maka itu betul-betul kita hadir merepresentasikan wajah Indonesia. Seperti Anwar Ibrahim kemarin. Dan saya sudah bertekad, kalau Anies Baswedan ke New York mengikuti sidang Majelis Umum, dan pas hari Jumat, saya akan jadwalkan dia untuk khutbah Jumat juga di Islamic Center seperti Anwar Ibrahim gitu. Nah, ini tekad saya. Karena saya kan pernah imam di Islamic Center. Jadi itu yang pertama saya kira sangat penting sekali. Yang kedua, saya kira Anies juga menyebutkan kunjungan ke negara tetangga. Ini juga sangat strategis dan filosofis. Kenapa strategis? Karena kita perlu membangun hubungan yang baik dengan tetangga, karena hubungan dagang itu paling mudah dengan tetangga-tetangga sendiri. Selain itu juga nilai strategisnya, karena kerap kali ketika ada masalah dengan tetangga itu akan dipanas-panasi oleh orang luar. Kita lihat di Timur Tengah ya. Timur Tengah itu bagaimana bahkan Qatar dengan Saudi sempat saling memboikot. Ya.
Ini tetangga, bukan cuma tetangga, saudara semuslim, saudara Dekat, serumpun gitu. sangat Bisa dekat. saling memboikot. Hmm. Demikian juga dengan Qatar, Emirat dengan Qatar. Demikian juga Yaman. Mesir dengan Suriah. Demikian juga sekarang ini Iran dengan Saudi macam. Maka negara tetangga itu penting untuk dikunjungin. Nah, saya kira Anies paham betul ya dinamika dunia internasional. Dan yang terakhir ingin ke tanah Palestina, sebenarnya itu pembuktian bahwa Anies itu punya bukan sekedar di otaknya, di kepalanya, tapi di hatinya ingin menyelesaikan permasalahan Palestina, ingin membantu bagaimana agar Palestina bisa merdeka ke depan. Bukan sekedar janji, tapi bahkan ingin langsung mengunjungi begitu. Padahal kita tahu tidak mungkin akan ada presiden bisa masuk ke situ selama belum merdeka. Itu artinya bahwa kita berusaha untuk memerdekakan sehingga bisa ke sana, kan itu maksudnya sebenarnya. Maka saya melihat bahwa ketika menyebutkan Palestina itu sebuah komitmen besar bahwa Anies punya perhatian, kira-kira begitu. Sehingga itu saya tulis dalam sebuah tulisan khusus. Ya. Terima kasih Ustadz Samsi Ali. Pesan dari New York untuk pendengar Radio Silaturahim. Silakan Ustadz Samsi, spesial penutup pagi ini. Ya, saya kira tetap saya ingatkan ya bahwa pemilu kali ini itu akan banyak menentukan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Apalagi kita memasuki masa-masa krisis ya. Peperangan terjadi di Ukraina Rusia, menyebabkan ada krisis pangan ya. Kemudian juga masalah Palestina juga masih masalah besar. Nah, maka saya yakin bahwa Indonesia itu harus memiliki pemimpin yang betul-betul berintegritas, memiliki wawasan, punya kapasitas, punya keberanian tapi dibalut dengan kesantunan. Ya. Berani tapi santun. Dan saya kira ini kita perlukan. Jadi bukan menggebu-gebu tapi kemudian tidak punya rencana, ini bahaya ini. Maka perlu seseorang yang punya wawasan, ya, memiliki wawasan kebangsaan dan juga wawasan keagamaan, juga wawasan global yang cukup ya. Dan oleh karenanya saya tetap menghimbau kepada saudara-saudara kami di Indonesia agar betul-betul berusaha untuk memahami situasi ini, sehingga dengan demikian ketika nanti memilih calon presiden dia betul-betul sadar bahwa bukan sekedar ini mencoblos tapi ini akan menentukan wajah Indonesia ke depan. Jadi sekali lagi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa sesungguhnya perubahan itu sangat mendasar sekali dan Allah tidak akan merubah nasib kita sebagai bangsa, sebagai umat kecuali jika kita melakukan perubahan. Dan mudah-mudahan pemilu kali ini merupakan langkah awal dari perubahan yang kita upayakan sehingga Allah menghadirkan perubahan yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ustadz Samsi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.